Hari ini adalah pembahasan mengenai tentang pengantar ilmu tajwid. Apa saja yang dibahas dalam pengantar ilmu tajwid ini? Yang pertama adalah kita akan mengikuti dari definisinya terlebih dahulu. Definisi daripada ilmu tajwid ada dua definisi. Yang pertama adalah secara bahasa dan secara istilah. Ilmu tajwid merupakan fi'il madhi jawwadah yang berarti membaguskan, menyempurnakan. Kemudian diartikan juga secara bahasa dengan at-tahsin, artinya perbaikan. Kemudian ityanu bil jayyid yang berarti memberikan dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah ilmu tajwid secara bahasa adalah perbaikan. Jadi ketika seseorang mempelajari ilmu tajwid, ketika seseorang belajar ilmu tajwid, maka dia ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi ketika kenapa Anda belajar ilmu tajwid? Sebenarnya sudah dijawab pertanyaannya dengan kata tajwid. Apa artinya perbaikan atau memperbagus bacaan? Tentu saya ingin berlepas dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian secara istilah, ilmu tajwid saya mengambil dari dua definisi. Ya, mencakup dari dua definisi tersebut, menukil. Yang pertama adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai dengan takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf artinya diberat-beratkan. Huruf sifat, ya, dan juga setiap huruf juga makhrajnya serta hukum-hukumnya. Ibnul Jazari mengatakan dalam Muqaddimah Al-Jazariyah yang masyhur sekali kitabnya, beliau mengatakan i'ta'u kulla harfin haqqah wa mustahaqqah. Kemudian beliau mengatakan pada bait selanjutnya wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzi fi nadhirihi kamislihi mukammilan min ghairi matakallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Semua hak setiap huruf dan mustahak pada setiap huruf, ya, kita membaca dengan ya a, harusnya hamzah kita letakkan di tenggorokan pangkal di sini. Ya. Nah, dia diberat-beratkan sehingga suara hamzah terdengar ya seperti seseorang yang ingin muntah. Misalkan. Nah, bagaimana cara membaca huruf yang benar? Insya Allah nanti kita akan bahas ya secara gamblang pada pembahasan dalam bahasan berikutnya. Ya. Intinya adalah secara istilah, ya, pada definisi awal mengeluarkan setiap huruf tanpa disertai dengan diberat-beratkan, ya, atau juga berlebih-lebihkan dari segi makhrajnya. Maksudnya adalah dengan bil lutfi, dengan lembut, atau kita sebut biasanya kalem. Akhwati wa akhwati fillah, dimanapun kalian berada, semoga iman. Kemudian istilah yang kedua, secara istilah ilmu tajwid, ya, artinya adalah mengeluarkan setiap huruf dengan menyempurnakan makhraj, dengan menyempurnakan sifat, hukum-hukum bacaannya sesuai yang dicontohkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya.
Ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi yang baik, maka ya tanyalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Siapa dia? Dia adalah sahabat-sahabatnya. Kata Nabi ya mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya pelajarilah Al-Qur'an setelahku kepada 4 orang sahabat, ya. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab, ya. Jadi Ubay bin Ka'ab adalah salah satu perawi qiraah daripada para sahabat, ya. Yang lainnya ada Ali, kemudian juga ada Utsman, ya radhiyallahu anhum wa radhu'an. Jadi kita membaca Al-Qur'an ya hendaknya ya tujuannya adalah dengan bagaimana bacaan kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Lantas bagaimana zaman kita ini kan jauh sekali dengan zamannya para ya sahabat dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tetap bisa menjaga kemurnian bacaan tersebut? Nah, di sanalah banyak para asatid, banyak para alim, ulama, ya, yang mana mereka sampai saat ini terus mempelajari di dalam Al-Quran, di sana yang namanya al-ijazah atau sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran ini ya adalah bentuk penjagaan ya bacaan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Makanya ada yang disebut dengan rantai atau silsilah sanad. Kalau dalam ilmu hadis ya kita katakan sebagai perawi. Nah, begitupun dalam Al-Quran demikian juga sama ya perawi ya maknanya. Nah, dari mereka lah dari para asatidah dan juga para alim ulama yang memiliki sanad ya atau ijazah ini kita belajar supaya bacaan Al-Quran kita sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ikhwati wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Pembagian ilmu tajwid. Untuk mempermudah kita mempelajari ilmu tajwid, hendaknya ya kita akan bagi terlebih dahulu nanti pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Ilmu tajwid ya saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mempelajari tentang makharijul huruf, kemudian yang kedua sifatul huruf, dan yang ketiga ahkamu tilawah atau disebut dengan hukum-hukum bacaan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam firman-Nya auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kemudian datang seorang laki-laki waktu itu ya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya tartil ay tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Yang namanya tartil, bacaan Al-Quran yang baik dan benar adalah dengan mentajwidkan huruf ya dan juga mengetahui tanda-tanda berhenti. Nah, mentajwidkan huruf di sini artinya mempelajari ya ilmu tajwid. Nah, saya bagi menjadi 3 pembahasan secara garis besar. Yang pertama adalah pembahasan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Maksudnya adalah mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, ya seperti ya lidah, kemudian tenggorokan, kemudian juga bibir. Nah, itu adalah tempat-tempat ya di antara tempat keluar huruf ya. Kemudian yang kedua mempelajari ya tajwid itu sifatul huruf, yaitu memberikan setiap huruf karakternya ya yang zatiyah, maksudnya yang zatiyah yang ada pada huruf tersebut ya atau ziyadah atau sifat yang nanti kita akan tambahkan pada huruf tersebut seperti huruf yang ditahan nafasnya ya seperti contohnya huruf ja. Huruf ja ketika dalam keadaan sukun maka ya kita tidak boleh mengeluarkan nafas ya. Kita contohkan ja aj. Jadi dimatikan aliran nafasnya. Berbeda ketika kita mengeluarkan huruf sin atau sa dalam keadaan sukun.
Maka ya huruf ini kita harus berikan sifatnya ya, yaitu dikeluarkan nafasnya. Kita contohkan sa, s, 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 sa, s, hakala. Ya, seperti itu. Kemudian ada huruf juga yang dipantulkan ketika dalam keadaan sukun ya. Dal ketika dalam keadaan sukun ya, maka kita harus pantulkan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Maka kita pantulkan bunyi suara dalnya ketika dalam keadaan sukun. Ya, dan masih banyak lagi ya sifatul huruf pada setiap huruf hijaiyah yang insya Allah nanti kita akan bahas secara gamblang, dan kita akan dalami pembahasan tersebut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian pembahasan yang ketiga ya, dalam ilmu tajwid membahas tentang ahkamut tilawah, hukum-hukum bacaan. Hukum-hukum bacaan ini meliputi cara mengucapkan huruf ya atau harokat ketika bertemu dengan huruf setelahnya. Ya, contohnya ya ketika ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf hijaiyah, maka bagaimana hukum bacanya dan bagaimana ya cara membacanya itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya insya Allah. Dan juga ada pembahasan ya hukum cara baca mat. Ya, bagaimana ketika ada alif ya bertemu dengan hamzah begitu. Bagaimana ketika ada alif ya bertemu dengan huruf yang bertasydid setelahnya. Maka bagaimana cara bacanya dan bagaimana hukum bacaannya, insya Allah nanti kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terutama insya Allah kita akan bertemu dalam kajian rutin kita di hari Kamis ya insya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, umur panjang ya, kemudian kemampuan untuk terus sama-sama belajar. Kemudian pembahasan selanjutnya insya Allah dalam pembahasan ilmu tajwid ya, pengantar ilmu tajwid ini ya kita cari tahu dulu bagaimana sih hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, dan bagaimana kita mempelajari ilmu tajwid hukumnya seperti apa. Insya Allah di sini kita akan membahasnya. Ada dalam salah satu ucapan ya dalam kitab Hidayat Stafid ya yang ada di layar tersebut ya, bisa kita baca. Al-ilmu bi fardhu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli qari'in min muslimin wal muslimatin. Ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis ya. Jangan semuanya berbahasa Arab kita jadikan itu atau kita duga itu adalah hadis, bukan ya. Ini adalah sebuah ungkapan ya seseorang. Artinya apa? Yaitu mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu artinya kewajiban ya, kifayah artinya setengah ya atau cukup. Kalau dikatakan oleh ya para ulama al-usul yang namanya kifayah itu adalah idza qamal ba'd saqatal ba'd. Apabila sebagian telah mempelajarinya, maksudnya telah melakukannya, telah menunaikannya, maka sebagian yang lain tidak harus menunaikannya. Contohnya dalam lingkup keluarga, ya ada anak, kemudian ada suami, ya ada istri begitu. Ketika suaminya atau istrinya mempelajari ilmu tajwid, maka sungguhnya ini sudah cukup ya, tanpa anaknya pun mempelajari ya, ini tidak jadi masalah dan tidak berdosa begitu. Jadi nggak jadi masalah. Begitu, itu yang disebut dengan fardu kifayah. Atau dalam sebuah lingkup besar perkampungan begitu kan. Antum semuanya diutus dari berbagai macam tempat ya untuk tujuan mempelajari ilmu syar'i, salah satunya adalah mempelajari Al-Qur'an, ya tidak mengharuskan seluruh orang-orang kecamatan dikhususkan
tajwid, tidak, ya. Cuma beberapa orang daripada thalabul ilmi yang siap untuk mempelajari agama Allah atau Al-Quran, begitu. Jadi kalau bisa disampaikan, setelah tahu ya harus diambil. Ya, dikatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kemudian ya, dan mengamalkannya adalah fardu ain. Artinya mengamalkan ini setelah kita mempelajari ilmu tajwid, maka harus kita terapkan bacaan kita, ya. Harus kita terapkan bacaan Al-Quran kita setelah kita mempelajari. Misalkan hari ini kita mempelajari ya makhraj hamzah ya yang keluar dari pangkal tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan di situ ada hamzah dan ha. Maka kita terapkan dalam bacaan kita a'udzu ya. Kemudian di ayat pertama alhamdu al tidak boleh o. Cara bacanya a, nggak boleh o, a langsung diterapkan a'udzu alhamdu ar-rahman, seperti itu. Langsung diterapkan dalam bacaan kita. Nah, bagaimana hukum mengamalkannya? Ya, adalah fardu ain, kewajiban bagi perorangan. Nah, ada salah satu ulama ya yang mengatakan bahwasanya hukum membaca Al-Quran ya bagi seseorang kalau dia tidak membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ya, maka bisa jadi dia akan berdosa ya. Terutama bagi orang-orang yang sudah tahu ya, sudah mempelajarinya. Misalkan dia membaca Al-Qur'annya ya semaunya dia, seenaknya dia ya, maka bisa jadi nanti berdosa. Sebagaimana Ibnu Jazari mengatakan ya dalam bait syairnya wal tajwidi siapa yang tidak membaca ilmu bisa jadi dia akan berdosa. Ya, sangat diwaspadai, sangat kita harus berhati-hati, terutama setelah kita sudah mempelajari ilmu tajwid, maka hendaknya yang membaca Al-Qur'annya diterapkan ya dalam ilmu tajwid. Kemudian dasar-dasar hukum ilmu tajwid saya menukil dari dua sumber. Yang pertama adalah dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ditanya ya dari mana dasarnya kita membaca Al-Qur'an harus dengan ilmu tajwid? Nah, ini dasarnya ya, dasarnya. Makanya sudah tidak bisa lagi ditepis atau sudah tidak lagi dijadikan sebagai alasan bahwasanya baca Al-Qur'an semau kita. Nah, ini nggak boleh ya, karena dari dua sumber ini nanti kita akan dapati ya merupakan sebuah perintah ya dari Al-Qur'an yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil ya dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Kemudian ya pada suatu hari ya sahabat Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang arti tartil ya oleh seseorang, maka beliau menjawabnya tartil itu adalah membaguskan huruf-hurufnya, maksudnya mentajwidkan semua huruf-hurufnya, artinya huruf-huruf hijaiyah, dan mengetahui tempat-tempat berhenti ya atau tempat-tempat. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagaimana hadis ini datang dari salah satu ya sahabat Nabi yang bernama Anas ya. Su'ila Anas bin Malik, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala kanat maddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Ya, yang artinya adalah ya ketika itu ya Anas bin Malik ditanya bagaimana bacaan Nabi, kemudian Anas mengatakan sungguhnya Nabi membaca bismillah itu dengan dipanjangkan
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu dengan memanjangkan bismillah, lahnya dipanjangkan. Ya, bismillahi. Ya, kemudian ar-rahman, ya, dan juga ar-rahim. Ya, ini adalah pertanyaan seseorang kepada Anas, dan Anas mencontohkan bacaannya sebagaimana yang tadi saya contohkan. Kemudian dari Abdullah bin Amr berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, belajarlah Al-Quran ya kalian pada 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian beliau memulai dengan menyebutkan Ibnu Mas'ud, Salim Maula ya Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal. Nah, dalam 10 qiraah atau 7 qiraah yang masyhur di kalangan kaum muslimin saat ini, ya, hampir ya rata-rata seluruh qiraah itu dengan perawi-perawinya ini bersambung kepada 4 sahabat yang mulia ini, yaitu Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Salim, kemudian juga ada Mu'ad bin Jabal, ya, dan juga ada Abdullah bin Abbas, dan juga ada Ali bin Abi Thalib, dan juga Utsman ibnu Affan. Kemudian pembahasan selanjutnya, ya, pengantar daripada ilmu tajwid ini, apa sih manfaat kita mempelajari ilmu tajwid? Ya, saya membawakan 3 manfaat. Yang pertama adalah mengetahui ya serta mempraktekkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Ya, maka setelah kita ya mendalami mempelajari ilmu tajwid, ya, kita tahu cara membaca Al-Quran yang benar seperti apa, ya. Bahkan bisa kita terapkan dalam bacaan sholat kita, ya, dan bahkan bisa kita ajarkan kembali kepada orang-orang yang berada di sekitar kita seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, adalah terhindar dari kesalahan ya saat membaca Al-Quran. Nah, dikatakan dalam sebuah syair ya Muqaddimah Al-Jazariyah mengatakan tidak ada orang yang berdosa dalam membaca Al-Quran, ya. Wala haramun ma laysa lahu sabab, kecuali ada sebab-sebab keharaman di sana, ya, seperti itu. Jadi hendaknya ketika kita membaca Al-Quran ya harus berhati-hati dari kesalahan. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya setelah ini kita akan nanti membahas ya beberapa kesalahan dalam membaca Al-Quran, karena sangat penting sekali kita ketahui ya kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran ini. Begitu ya, agar bisa kita terhindar dari kesalahan ini. Bahkan kesalahannya bisa sampai ya, kita berdosa, ya, merubah ya huruf, merubah harokat, gitu. Kalau sekedar huruf-hurufnya samar, ya tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau sudah merubah, ya, atau merubah harokat, ya, merubah huruf, ya, contohnya alamin, kita baca alamun. Ah, ini sangat fatal sekali. Atau go ya diganti jadi ko, misalkan ghairil maqdubi alaihim maqo, nggak boleh ya, itu adalah go, tidak boleh dibacanya menjadi ko. Dan itu ya harus kita pahami kesalahan-kesalahan tersebut sehingga ketika kita sudah tahu jangan sampai terjatuh lagi pada kita mempelajari ilmu tajwid ini. Nah, kalau kita Masya Allah ratusan ya 1400-an tahun yang lalu diutus sampai kita saat ini, ya, sangat jauh sekali. Nah, untuk kita mempelajari ilmu tajwid ini artinya menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Dulu ya sempat tersebar tahun 2006 atau 2007 ya awal pertama kali munculnya Quran digital. Jadi ada beberapa ayat daripada Al-Quran itu
ditambah-tambahkan, ya, alhamdulillah sudah diperbaiki ya saat itu, karena banyaknya para penghafal Al-Quran, banyak orang-orang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga bisa memperbaiki. Makanya ketika kita mempelajari ilmu tajwid, kita mempelajari dan menghafal Al-Quran, sungguhnya di antara ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan juga aku yang menjaganya. Maksudnya menjaga di sini ada dua, menjaga secara langsung ya kemurnian Al-Qur'an dari tulisannya, kemudian dari bacaannya, dan juga menjaga Al-Qur'an ini di dalam dada para penghafal Al-Qur'an. Begitu teman-teman, akhwat dan ikhwati fillah, ya itulah sedikit ya seputar pembahasan kita tentang pengantar daripada ilmu tajwid ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil pelajarannya, dan insya Allah juga dalam kelas tahsin atau kajian tahsin ini nanti ya kita juga akan membagi dua sesi. Tadi sesi pertama adalah materi, kemudian sesi kedua adalah praktek tilawah. Namun untuk sebelumnya saya mohon maaf, mungkin tidak semua daripada pendengar ya yang dirahmati Allah di sini yang akan dicatat Al-Qur'annya, mungkin hanya beberapa orang saja ya. Tapi sekarang materi tentang tahsin. Adapun cara membacanya ya untuk dicek bacaannya mungkin tidak semuanya. Kemudian untuk sesi selanjutnya saya akan membahas tentang tahsin daripada surah dalam Al-Quran. Untuk mengawalinya kita mulai dari surah Al-Fatihah. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, hendaknya kita mengetahui dulu ya huruf-huruf ya yang dibaca tebal dan juga huruf-huruf yang dibaca dengan tipis, begitu ya. Nah, apa saja huruf-huruf itu ya? Huruf yang dibaca dengan tebal kita bagi dulu huruf hijaiyah ya. Ada 28 atau 29. Nah, 29 ya dengan tambahan alif begitu, dan 28 ya tanpa alif, jadi langsung hamzah. Nah, kita ambil yang tanpa alif saja, jadi ada 28 huruf hijaiyah. Nah, huruf yang dibaca dengan cara membacanya dengan menebalkan ada 7 ya, ada huruf kha, sa, kemudian do, to, zo, jadi suaranya dan mulutnya agak menebal ya suaranya. Kha, sa, do, to, zo, kemudian zo dan ko. Nah, dan ini adalah huruf-huruf dibaca dengan tebal. Adapun yang tipis dengan sedikit ya menipiskan hurufnya. A, ba, ta, sa, ja, a'udu. Nggak boleh bacanya o. A'udu. A'udu. Tidak boleh. Kita membaca dengan a. A'udzu. A. Ya, a, nggak boleh o, ya. Nah, kemudian si. Si, tidak boleh si, harus mendebal. Si. Sirata. Siratal ladzi. Si, tidak boleh si bacanya, ya. Kita praktekkan ya dalam surah Al-Fatihah. Ya, kita awali dengan membaca isti'adah ya, saya akan bacakan dengan bacaan yang benar. A'udzu billah. Perhatikan setiap huruf yang diawali dengan harokat fathah harus kita buka. A. Kemudian kalau kasrah sedikit menipis, i. Dan ketika dhammah ya harus maju sedikit bibirnya. U. A, i, u. A'udzu ya, u tidak boleh a'udzu, a'udzu billahi, billah, la dibuka, nggak boleh billahi, la dibuka. A'udzu billahi minasy ya. A'udzu billahi minasy
syaitani, ni, syai, ya. Semuanya bisa mengikutinya, ya, mengikuti ya dimanapun apa namanya teman-teman berada, ya, di tempat apa namanya a'udzu ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya ketika kita mengeluarkan huruf sya, ya, ininya ya disentuhkan ke, ya, langit atas. Sya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, tipiskan, sa huruf tipis, ya, sa, bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillah, tidak boleh la, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ra, ya, berada di, ya, ujung lidahnya ini, ya, membentuk seperti ini lidahnya, ya, berada di gusi atas kita. Ar-Rahman, ra, ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Huruf waw harus maju, ya, bibirnya. Maliki Yaumiddin, yaw, untuk menyempurnakan yaw. Maliki Yaumiddin. Iya, tidak boleh iya, harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas berada di zakun kita. Bagi yang ikhwan, ya, di zakun kita persis satu jari. Ihdina, tidak boleh terlalu ke bawah. Ihdina, nah, ini takalluf, ya, atau berlebihan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, tebalkan huruf sa-nya, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, nggak boleh alai, siratal, ra, lidahnya ra, siratal ladzina an'amta alaihim, rapatkan mulutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Yuk, bisa diikuti sama-sama di tempatnya berada, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, gha, ditebalkan hurufnya, gha, tidak boleh gha, tipis, gha, ya, berada di pas di sini kita, di lak-lakan kita sini, ya, gha, ada suara gha, ya, satu tempat dengan kha, ya, ada suara garukan, ya. Kalau gha,
Ga, kha, ya. Ga, gai, ya, ditarik ke linnya. Ya itu bertempat di tengah lidah, kita naikkan ke ya langit-langit atas, ya. Gai, gai, ghairil maghdubi alaihim wala ghairil maghdubi alaihim wala, ya, jangan lupa laknya harus tipis, dia boleh wala nggak boleh wala la tipis, lalilu, ya. Di mana tempat keluarnya? Di ujung, ya, sisi luar lidah, disentuhkan ke wala, ya, ya, di tepi lidah, wala dhalin, ya. Ghairil, ya, saya sambungkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, seperti itu bacaannya. Coba kita baca, ya, ulang, ya, dari awal sampai akhir, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ya. Mu, ya, majukan karena dhammah, mu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim hati-hati, ya, jadi wala, ya, wala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Alhamdulillah, ya. Itulah pelajaran kita, ya, pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya minta dari beberapa teman untuk mengulang satu ayat, ya. Dari ini ada nama-namanya. Untuk nanti ketika dipanggil namanya, minta tolong dibuka kameranya, open kamera dan juga open mute, ya. Satu ayat dari A'udzu, ya. Saya mulai dari akhi atau ikhwan Evan, ya, silakan. Ya, isti'adah, kemudian bismillah dan ayat pertama. Untuk selanjutnya isti'adah ayat kedua, ya. Tafadhal akhi Evan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak boleh hi. A'udzu billahi. Hi. Ditaruh di, ya, zakun bawah. Hi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Rabbil alamin. Taib, cukup. Barakallahu fikum. Satu ayat aja. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya saya minta dari di sini LDK Al-Futuah. Siapa ini? Mana Ustaz? Taib. Taib, tafadhal akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim, nirra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati, ninya tipiskan. Ar-Rahmanir Rahim. Ni tipiskan dulu. Nirra. Nirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir koneksinya? Rahim. Barakallahu fikum. Syukran, jazakumullah khair. Kemudian I Tajuddin Al-Ansari. Taib, tafadhal akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati-hati sya-nya jangan himinash. Himinash sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tayyib, barakallahu fikum. Hati-hati selanjutnya I Abdullah. I Abda. Tip, kita lanjutkan. Selanjutnya I Hasan Al-Basri. Muhammad Hajud ada? Tip, silahkan akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apaan? Sebelumnya kameranya dibuka. Taib, masyaallah. Ihdinas siratal mustaqim Ustaz. Ya. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Dibuka. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hati-hati bedakan qa dengan ka. Qa agak ke dalam, tebal. Qa. Mustaqi. Qi. Tidak boleh ki. Ya, nanti kalau ditanya mustaqim apa artinya? Enggak ada. Tapi kalau mustaqim, artinya adalah jalan yang lurus. Ya, mustaqim. Coba ikutin.
Mustaqim. Seperti Mustaqim. taqi. Taqim. Barakallahu fikum ya. Akhina Muhammad Hasan Al-Basri. Selanjutnya saya minta dari nama yang tidak ada inisial I dan A-nya dari luar. Saya minta dari Sultan Ali Akbar. Ya. Nah, Ustaz. Silakan dibuka kameranya. Setelah ihdina siratal ladzina. Ya, silakan dibuka kameranya. Ihdina siratal ladzina. Siratal ladzina. Dari siratal ladzina, Ustaz. Siratal ladzina aja dari isti'adzah, kemudian langsung siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi an'amta Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Barakallahu fikum. Hati di gha, maghdubi. Coba. Maghdubi alaihim. Jangan mo. Ma, tipiskan maghdubi. Tayyib, barakallahu fikum. Syukran, jazakumullah khairan, ya. Tayyib, barakallahu fikum akhuna. Tayyib. Untuk yang mau ditanyakan seputar pembelajaran kita ini bisa ditanyakan langsung mungkin lewat live. Tafadhal. Saya tunggu 2 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, Bismillah, tafadhol. kita akan segera tutup. Teman-teman seperti yang mau bertanya, tafadhol di raise hand dulu sebelum bertanya. Nanti sebelum bertanya diperkenalkan nama dan asalnya. Tafadhol bagi yang bertanya. Tolong raise hand dulu ya. Ya, Khalif Zidan, tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau nanya nih Ustaz, masalah yang qaf. Kan di bagian mustaqim. Anda pernah ikut tasin juga Ustaz. Terus katanya kalau qaf itu dalam kasroh, dia qi-nya tidak boleh terlalu tebal. Dia lebih ditipiskan. Itu bagaimana cara menipiskannya Ustaz? Antum dari mana, akhi? Anda dari Pekanbaru Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari Pekanbaru ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Oh, iya, saya langsung jawab ya. Bagaimana cara mengurangin kadar tebal daripada huruf qaf? Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa huruf yang dibaca dengan tebal ya, yaitu 7 huruf dari huruf hijaiyah,
kha, sa, da, ta, za, ga, dan qa. Nah, semua huruf ini ya dibaca dengan tebal, kecuali ya ada huruf kha dan ga dalam keadaan kasrah dia dibaca dengan tipis ya. Contohnya kha ketika kasrah dibaca khi, 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 kha, khi ya. Kemudian ga ketika dalam keadaan kasrah dibaca ri, ga, ri. Tidak boleh ya ga, ri, ri, ri. Tidak boleh, harus ri, kha, khi, ga, ri. Begitu ya. Berarti sisa 5 huruf. Nah, dibaca tebal atau tipis ya, tentu semuanya dibaca dengan tebal ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana huruf qa. Pertanyaan di sini bolehkah dulu kita tanyakan ini dibaca dengan tipis dalam keadaan kasrah ya. Jumhur ya ulama qiraah ya dalam kitab Qaulul Jaliyah bi Syarhil Muqaddimatil Jazariyah, qaf itu dimasukkan ke dalam huruf yang kuat dari segi makhraj ya dan juga dari segi sifat ya. Jadi qa dimasukkan ke dalam huruf yang kuat sehingga makhraj tipis ya ketika dalam keadaan kasrah ini hampir-hampir tidak bisa dibedakan dengan ketika dalam keadaan tebalnya ya. Qa ya, qa, pi, pi ya sedikit qa, pi, da, di ya, mustaqim ya. Yang tidak boleh adalah terlalu berlebihan ya. Misalkan ya ihdinas siratal mustaqim, qi itu terlalu berlebihan dan jelas salah dari segi pengucapan makhrajnya ya. Jadi qa dalam keadaan kasrah tetap dibaca tebal. Cuman tadi ya menebalkannya bagaimana? Nah, perlu ditahsinkan, perlu ditalakikan. Jadi tidak boleh membacanya ya juga terlalu menebal ya. Qi misalkan qi itu terlalu berlebihan ya. Sifat istilahnya berlebih ya. Qi dan juga itbaq, padahal qa ya tidak dimasukkan ke dalam sifat itbaq. Arti itbaq itu menutup ya, seperti da, di ya, sa, si ya, kemudian ta, qi ya, begitu. Kalau qa, qi ya terlepas ya. Yang menjadikan dia agak menipis itu ya akhi adalah dengan melepasnya ya bagian bagian dari pangkal lidahnya itu melepas turun ke bawah. Karena dia memiliki sifat infitah ya. Infitah artinya terbuka, sedangkan lawannya adalah itbaq. Itbaq itu pada 4 huruf ya. Jadi 5 huruf tadi dalam keadaan tebal semuanya, kecuali qa dalam keadaan kasrah, dia memiliki sifat apa? Infitah ya. Qa, qi, jadi turunin. Qi, tidak boleh qi. Kalau da harus naik. Da, di ya, ta, qi, sa, si ya, za, di, qa, qi, turunin, qi, mustaqim. Barakallahu fikum. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Semoga bisa menjawab atas keraguan dari teman kita yang tadi dari Riau. Ada lagi? Silakan. Silakan untuk Muhammad Narya, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narenas. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kan biasa kalau sholat tuh kan imamnya biasa tuh baca kayak gini, Ustaz. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Itu nggak apa-apa? Ulangi, Afan tadi macet-macet. Begini, Ustaz, kan kadang kalau kita sholat di masjid itu, kan imamnya kadang kalau baca Al-Fatihah kayak gini. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Itu nggak apa-apa? Atau gimana, Ustaz?
menyambung ya ayat Ar-Rahman dengan ayat Malik, betul? Iya Ustaz. Ya. Nah, bolehkah menyambung Al-Quran, menyambung ayat ini? Ya, tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah selama dalam segi bacaan tidak salah, ya, tidak salah. Jadi boleh menyambung. Tapi ya disarankan, ya, terutama dalam surah Al-Fatihah ini adalah hendaknya kita berhenti di setiap waqaf, ya. Jadi ya lebih disarankan, lebih diutamakan berhenti di setiap waqaf. Kenapa? Karena datang dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjawab setiap ayat, ya, dalam surah Al-Fatihah ini, gitu kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Hambaku ya telah memujaku. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, asna alaihi abdi. Ya, hambaku telah memujiku. Jadi setiap surah Al-Fatihah ini, baca surah Al-Fatihah ini berikan sedikit jeda, ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi tidak terburu-buru, ya. Bolehkah kalau terburu-buru? Boleh saja kita cepat, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka ya, sampai akhir ayat begitu, ya. Boleh saja, atau kita lebih baiknya dikit, ya, saya contohkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Jadi diberikan jeda sedikit. Hukumnya tidak mengapa menyambung ayat selagi tadi tidak sampai dan juga merubah harokat atau huruf sehingga nanti kepada kesalahan yang fatal. Barakallahu fikum akhina. Mungkin satu lagi ada yang mau ditanyakan? Ya, kan. Di sini ada pertanyaan, mungkin dibacakan dari chat, ya. Ya Ustaz, saya bacakan. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika kita membantu mengoreksi atau mendengarkan bacaan orang yang sudah dewasa, yang lidahnya kaku untuk mengucapkan huruf Arab karena tidak terbiasa. Jadi kita koreksinya itu cukup menyebutkan hurufnya saja, walau tidak sempurna Ustaz. Karena terkadang kalau kita koreksinya sampai terlalu detail begitu, mereka jadi tidak semangat belajar Ustaz. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Saya jawab. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Semoga keberkahan juga buat yang bertanya. Bagus sekali, ya, ada keinginan atau mungkin niat juga, ya. Semoga bisa menjadi pengajar Al-Quran juga, ya, bagi yang bertanya ini. Ya, sudah bagus membantu untuk memperbaiki bacaan saudara-saudara kita yang belum baik bacaan Al-Quran yang bagus. Dan di antara tata cara memang dalam membenahi dan memperbaiki bacaan itu, ya, tidak langsung semuanya, ya. Kenapa? Ya, memang ketika nanti kita perbaiki semua bacaan Al-Quran orang tersebut, bisa jadi nanti malah menjadikan dia putus asa, ya, menjadikan dia juga jadi takut-takut membaca Al-Quran begitu, ya. Sangat baik sekali di antara metode memperbaikinya. Ya, memang itu yang disarankan, yaitu tidak langsung semuanya. Saya sarankan adalah setelah memperbaiki itu selalu diulang-ulang terus, ya. Mungkin ketika bertemu lagi pada pertemuan berikutnya diingatkan. Ingat, ya, Bapak, Ibu, jangan sampai salah lagi di huruf sya. Sya kemarin udah benar, sya, ash.
Tidak boleh lagi bacanya sya, ya. Minasyaiton. Tidak boleh lagi. Jadi ada pengulangan bacaan, pengulangan perbaikannya juga. Selanjutnya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang pengucapan huruf za dan sa ketika berharokat dhammah. Huruf zal dan sa, sin. Berharokat dhammah. Dulu saya pernah belajar tahsin dan diajarkan ketika pengucapan huruf tersebut bibirnya tersenyum dulu Ustadz, baru dimonyongkan untuk menghindari pengucapannya yang jadi tebal. Bagaimana menurut Ustadz tentang cara baca seperti itu Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, biasanya memang untuk membedakan setiap huruf, ya, terutama huruf-huruf mutasyabihat, ya, sin dengan sa, za dengan dha, terutama dalam keadaan dhammah, ya, memang sudah benar, ya, perbaikannya memang dimulai dari sedikit, ya, menipiskan hurufnya, ya, sedikit menipiskan hurufnya agar huruf tersebut tidak masuk ke dalam hurufnya di situ huruf sin, ya, sin atau huruf sa, ya, ketika berharokat dhammah, ya, ketika berharokat dhammah begitu, maka dikhawatirkan, ya, jatuh kepada huruf sa, ya. Jadi makanya boleh kita sedikit menipiskan terlebih dahulu, ya, sa, ya, sa, si, su, ya. Tapi ingat, ya, sa, ya, sa itu satu makhraj tapi beda sifat, ya. Jadi untuk membedakannya adalah, ya, sifat isti'la, yaitu dengan mengangkat suara dan juga dengan menutup, ya, salah satu bagian di bagian pangkalnya itu, karena sa memiliki sifat idgham. Jadi sa, su, sa, su, ya, su, tapi tidak boleh ketika sa monyong, ya, so, ya, tetap menaruhnya di pangkal, ya, di pangkal di ujung lidah kita sini, ya, di kepala lidah sini, diturunkan ke gigi seri bawah. Kemudian, ya, bagian pangkalnya agak sedikit naik dan suaranya, ya, so, sedangkan sa menipis, sa, so, ya. Kemudian za juga demikian. Za juga demikian. Za dengan dha dia satu makhraj, ya, dha dan za satu makhraj, ya. Membedakannya adalah di sifat isti'la dan juga di sifat itbaq, ya. Sudah bagus pengajaran daripada tahsin, ya, yang tadi si penanya tanyakan. Semoga bisa selalu istiqomah mempelajari tahsinnya. Dan semoga kita di sini juga bisa membantu untuk mengulang, ya, muzakarah, ya, juga untuk menambah, ya, pelajaran yang memang belum pernah dipelajari pada sebelumnya, ya. Barakallahu fikum. Ya, syukran, jazakallahu khairan katsiran. Baik Ustadz, mungkin karena waktunya sudah lewat dari jam 20.30 WIB, mungkin cukup untuk hari ini sudah cukup tahsinnya. Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dan yang sudah diajarkan kepada kita semua bisa menjadi manfaat dan menjadi amal baik untuk kita semua Ustadz. Amin. Baik, sudah cukup tahsin untuk hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir hari ini. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin untuk tahsin hari ini sekian. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz untuk hari ini sebagai penutup? Sedikit saya mau sampaikan. Belajarlah Al-Quran dimanapun teman-teman berada dari seluruh pelosok negeri kita.
ada yang dari Papua, ada sampai Roke, dimanapun ya ketika di sana hadir seorang ustadz kompeten di bidang Al-Quran ini, pun dia memiliki sanad riwayatan kepada Nabi SAW, sehingga dari situ bisa menjadi tanggung jawab seorang pengajar ya agar menjaga kemurnian dari bacaan Al-Quran. Nah, bolehlah kita mempelajarinya dari mereka-mereka, dan jangan sampai ada satu majelis yang ya dalam kehidupan kita sekarang ini kita jalani, terutama dalam arti ya sungguhnya masih banyak sekali pelajaran-pelajaran seputar tentang Al-Quran ini ya. Cari ya, kalau nggak ada cari ya majelis-majelis di sana diajarkan tilawah, diajarkan hifdzul Quran, hafalan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih juga sebelumnya kepada teman-teman LDK Al-Futuwah ya dari salah satu institut ilmu PLN ya, telah memberikan fasilitas kepada kita semua, dan semoga kita doakan para anggotanya ya, para pengurusnya, Allah selalu berikan kesehatan, dan semoga kita semua bisa berjumpa kembali ya pada pertemuan rutin yang akan datang ya. Barakallahu fikum ya. Terakhir adalah saya ingin katakan, ajak teman-teman kita yang belum mengenal atau yang mau mengenal ilmu tentang Al-Quran, terutama dalam ilmu tahsin ya, untuk bisa mengikuti pelajaran ini ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan semoga dijadikan sebagai ya, ilmu ya, yang bermanfaat ya di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum jami'an ya, yang benar hanya milik Allah dan yang kurang dari kejahilan saya. Billahi taufiq hidayah ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.